Angka-angka itu menunjukkan bahwa sebenarnya prospek kita itu cukup baik. Prospek kita cukup baik. Kita punya potensi yang besar, walaupun tadi belum optimal. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya selalu katakan dalam berbagai kesempatan, tidak mungkin Tuhan menganugerahi sumber daya, kekayaan alam, keindahan alam yang begini hebat di Papua ini, kemudian Tuhan tahu orang-orang yang tidak mampu. Tidak mungkin. Kalau kamu tidak percaya Tuhan, ya kamu bilang mungkin. Tapi kalau yang percaya sama Tuhan, pasti kita sepakat tidak mungkin Tuhan menempatkan orang-orang yang tidak mampu di alam yang luar biasa. Tidak mungkin. Karena Tuhan itu Maha tahu. Dia memberikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan orang itu. Nah, coba nanti ini mana dari Tuhan kakak agama terus jalannya ya, ini Pak Pendeta ya, nanti kalau ada Ustaz coba cari ayat-ayat Al-Quran itu, ayat-ayat atau apa namanya di dalam Injil itu, coba diperiksa ya, apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak, bahwa Tuhan memberikan sesuatu kepada sesuatu kaum, kepada suatu daerah, itu dalam ukuran Tuhan itu bahwa yang bersangkutan mampu. Jadi memang ukurannya di skenario Tuhan itu. Tidak mungkin dia memberikan sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Begitu juga tidak mungkin dia memberikan satu cobaan atau musibah yang melampaui kesanggupan kita menghadapinya. Kita masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Bupati jalan sendiri, nanti sampai kepala distrik baik kalau dia bisa dia jalan sendiri lagi, kepala kampung jalan sendiri lagi, kepala suku juga masing-masing jalan sendiri-sendiri. Di pemerintah juga begitu, nanti SKPD jalan sendiri-sendiri lagi. Belum lagi nanti kita bicara kita dengan pusat lagi, masing-masing jalan sendiri-sendiri juga. Ya. Padahal kita ini sekarang pemerintah itu satu. Beda dengan pemerintah zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru itu jelas dilihat dari NIP-nya saya itu sudah beda ya, kalau Jakarta itu NIP-nya itu 01 itu Kemendagri. Saya kebetulan dari Kementerian Pendidikan, NIP-nya 13 di depan. Teman-teman di otonomi ini di daerah-daerah NIP-nya 64. Jadi dengan NIP saya tahu ini orang pusat atau orang daerah. Sekarang tidak Pak, NIP kita sama semua. Diawali dengan aku, tanggal bulan lahir, tanggal lahir, kapan masuk kerjanya, dan seterusnya. Jadi sama semua. Kita tidak tahu kalau ini pusat atau kalau ini daerah. Itu isyarat sebenarnya bahwa kita ini satu. Tapi masih bangun tembok-tembok ya apa tebal gitu ya. Sehingga kita saya katakan itu terpisah-pisah. 2002 sampai 2022 20 tahun itu uang yang masuk itu 1.176 triliun. 700 lebih itu adalah uang TKD, transfer ke daerah. DAU itu 700 triliun lebih. 250 triliun lebih itu transfer ke kementerian lembaga yang ada di daerah. 138 triliun itu transfer otsus. Jadi uang itu banyak Pak. Coba bayangkan kalau dia dikasih tumpuk itu, berapa kilo itu Pak uang itu. Tapi kenapa masih belum juga kita bangkit? Itu jalan sendiri-sendiri. Para PJ Gubernur C Tanah Papua, saya sudah menyampaikan itu. Kita ini diikat yang pertama
Ya, Papua ini diikat. Yang pertama itu satu NKRI. Ya. Yang kedua, kita ini satu otsus. Ya, otsusnya dari undang-undang satu saja, tidak ada otsus Papua, otsus Papua Barat, otsus Papua Selatan, tidak ada, satu otsus. Yang ketiga, kita ini juga satu kultur. Ya, walaupun kita bilang ada Lapago, Pepago, Severi, Animha, kemudian Mamta, Beberai, tapi sebenarnya itu satu induk. Ya. Nanti baca di buku antropologi Papua itu. Jadi kita ini satu budaya. Kemudian yang juga harus kita duduk untuk bicarakan bahwa kita ini juga harus satu ekosistem. Tanah Papua ini harus dilihat sebagai satu ekosistem. Ya, karena itu alam ini menjadi satu kesatuan. Dan terakhir, kita juga harus kalau mau maju bersama harus melihat ini sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, ini yang harus kita pilihkan, kita kampanyekan. Ya, kalau tidak, ya nanti tetap ada gap. Dan kalau ada gap, itu sudah menjadi alam. Kalau sudah ada gap, pasti yang kekurangan akan datang kepada yang kelebihan. Susah kita bangun lagi tanah Papua ini. Jadi kalau ada gap misalnya Sorong Selatan dengan kota Sorong gapnya tinggi, maka pasti orang dari Sorong Selatan akan datang ke kota Sorong. Ya. Di Meprat dengan kota Sorong kalau gapnya tinggi, orang Meprat akan datang ke kota Sorong. Itu sudah mati walaupun di tempatnya. Ya. Jangan kita yang berdosa itu, ya Pak Kiai ke Pak Pastor ke Uskup ke atau pendeta kan juga tidak ada yang mati cepat-cepat kok. Kalau kita bisa membangun Papua ini, tidak bisa kita hanya duduk pemerintah saja dengan swasta tidak selesai Pak. Tapi kita butuh juga adat supaya selesai masalahnya. Apalagi batas-batas wilayah adat itu tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah pemerintahan. Ya, wilayah adat melampaui batas-batas pemerintahan. Bahkan bukan hanya antar provinsi, antar kabupaten, antar negara. Ya, kita lihat PJ itu batas wilayahnya melampaui adat wilayah adatnya. Ya, jadi ada adat yang di PJ, orangnya ada seperti di Suko sana, tapi ada orang di PJ yang tanahnya ada di Suko. Kalau kita mau bebaskan untuk bikin pasar, ternyata orang yang di Suko, yang di PJ yang punya tanah di dalam Suko itu keunikannya Papua itu. Makanya kekuatan ini harus kita perkuat. Saya kemarin baru saja konsolidasi kaitannya dengan target-target indikator makro untuk Papua Barat Daya. Ya. Ini di Bali kemarin dengan Bappenas ya, sudah ditetapkan untuk tahun 2025 nanti. Ya. Target-target kita apa saja? Kemiskinan ya, itu diharapkan harus turun sampai pada angka 17,6 sampai 18%. Ya, jadi ini harus kita jadikan patokan kita untuk kerja lebih sungguh-sungguh. Kemudian pengangguran terbuka itu harus berkisar antara 6 sampai 6,4. Jadi pengangguran di sini tinggi. Karena di kota Sorong saja penganggurannya 9,6%.
Jadi akhirnya Provinsi Papua Barat Daya juga jadi tinggi. Ini rasio 0,30. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tadi disampaikan itu, kalau sekarang 1,8, diharapkan di 2025 itu 3,7 sampai 4,5. Kemudian indeks modal manusia, ya, dulu IPM itu, kalau dulu kita sudah 69,87. Kesepakatan ya ini sudah berubah lagi menjadi 0,47, ya. Dan penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 1,08. Ini target ya, semua mau bekerja sama. Tapi kalau nanti Papua Barat dia bilang saya Papua Barat sendiri, ya, Papua Selatan dia juga sudah saya mampu hidup sendiri, nanti Papua Tengah juga saya mampu sendiri-sendiri semua. Ya, kamu percaya saya tidak akan bisa berkembang Papua ini. Apalagi kalau kita sudah bicara primordialisme spesifik lagi. Oh dari mana lagi? Oh suku apa lagi? Selesai sudah kiamat ke depan. Sia-sia hidup kita. Dan itu ada tanda-tanda itu ada. Besok tanggal 24 ya saya senang. Teman-teman yang terpilih DPD ada bikin acara di Jayapura. Ya, semua anggota DPD terpilih ikut akan kumpul di Jayapura dan semua PJ Gubernur satu Tanah Papua diundang ke Jayapura untuk bicara. Nah ini bagus ini. Kita tidak bisa kita bicara masing-masing ini Pak. Ya, kita tidak dalam posisi lagi bicara Papua Barat Daya. Tidak bisa, tidak kuat kita. Harus bicara sama-sama, dulu sama-sama. Mumpung masih PJ-PJ begini masih oke lah. Nanti kalau sudah terpilih masing-masing lagi, aduh. Jadi mumpung masih PJ begini kita buat itu formatnya supaya nanti kalau yang terpilih ya dia sudah terjebak juga dengan format itu. Jadi mau tidak mau dia ikut format itu. Di Sorong, ya, di Kabupaten Sorong, Pak Bupati. Itu ya nanti akan masuk dalam RPJMN selama 5 tahun ke depan, ya, salah satu pusat pertumbuhan baru itu di Sorong. Ya, kenapa di Sorong? Karena ini kayak kita sedang kita perjuangkan. Jadi di apa namanya? Dilegitimasi secara nasional. Ya, baru ini kan perlu perjuangan, kita bisa. Barang ada terus kita diam-diam saja, ya. Nah, ini kebiasaan kita kan begitu. Ada barang tapi kita diam-diam saja. Cuma ada makanan di depan ini, kita tidak mau makan. Kita tunggu orang kasih masuk mulut makan mulut kita kayak gitu. Ya. So ada depan itu ambil dan makan begitu. Ya, logikanya begitu. Ya. Hasil kita itu berbeda. Hari ini kita hadirkan juga teman-teman dari pusat. Mereka pasti punya best practice, ya, punya pengalaman praktis ada di beberapa provinsi yang kayak kita ini. Dulu tanya ini Pak Cecep itu, ketika pesawat ada tahun ini, tahun baru 3 bulan ke depan apa yang kita buat, 3 bulan ke depan apa yang kita buat, 3 bulan. Tidak usah banyak, 1 buah saja yang kamu buat itu yang berhasil lebih baik daripada merumuskan banyak-banyak. Tidak ada 1 pun yang berhasil. Ya hanya di atas kertas saja. Hadir juga para rektor kita, ya. Ini ada rektor IAIN ada, ya. Nah, saya juga ya. Buat itu supaya kita juga tidak malu kalau dia lihat setiap pertemuan nasional yang miskin Papua, ya, yang IPM rendah Papua, aduh, ya, gini rasionya tinggi Papua,
yang suka bikin kacau Papua. Aduh, capek juga kita mau. Jadi image-nya itu ya kita harus ubah. Kita yang harus mengembalikan marwah nama baik Papua itu. Kita ini sudah bertanggung jawab. Jangan orang Jakarta yang bertanggung jawab. Ya. Pak Kadis Perhubungan,